silakan dipilih. Oh, tos. Ya, tos. Ada yang pilih belum? Iya, pelukan mana ibu ya? Pelukan. Sana dulu. Oke, pelukan dulu. Mana? Oke, pelukan dulu. Mana ibu ya? Sana. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, siapa yang nggak hadir hari ini, nak? Hadir galau semuanya, inggil berarti. Sebelum memulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Coba ibu minta pimpin doa. Siapa ya? Coba Bisma.
Wah, senang ya. Oke, sudah selesai ya. 13 oh. 13 orang. Semangat, senang ya. Tidak? Senang dalam belajar, bertemu kawan, semangat dalam belajar, nah ya. Oke, terus selanjutnya ini ibu ada ice breaking, nah. Coba saya minta semuanya berdiri. Nah. Kenapa ini ada ice breakingnya, Bu? Biar kita tetap semangat. Biar senang belajarnya. Maju silakan, maju sini. Ayo, ayo nak, ayo Bisma, ayo. Sini maju. Ayo, nggak apa-apa, jangan malu. Ayo, ayo nak, sini. Sini, ayo. Atas bunda balita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi singa berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di atas pagar, kiri atas bawah berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, kamu menjadi dua, jari jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cecek. Satu jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara mini. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga licik. Empat jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Semuanya kembali. Dapat tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama itu melalui kegiatan mengamati peserta didik ya, dapat menghayati arti penting sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan cermat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu melalui kegiatan mengamati siswa dapat memahami perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Ya. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mengamati siswa dapat menganalisis pengesahan dan perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Dan yang keempat, melalui kegiatan mengamati siswa dapat menyusun informasi tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang NKRI 1945 dengan bertanggung jawab. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran hari ini. Ya, kita akan membahas tentang pengesahan dan perumusan undang-undang. Kemudian kita akan membahas sejarah perumusan undang-undang tersebut. Ya, oke. Sebelum kita bahas tentang alinea undang-undang. Kita kemarin hafalan kan? Hafalan naskah undang-undang ya. Jadi undang-undang dasar 1945 itu ada berapa alinea? 4. Ada 4 alinea. Ya. Undang-undang dasar itu apa sih nak? Undang-undang yang kalian ketahui dari undang-undang itu? Apa undang-undang itu? Hukum? Hukum terbesar. Oke, artinya hukum tertinggi. Ya. Tertinggi. Hari ini kita akan belajar tentang sejarahnya. Ya, sejarah perumusan dan pengesahan undang-undang. Mampu lihat Bu, bisa undang-undang itu bisa jadi hukum tertinggi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pengesahan undang-undang. Nah, di sini ada tentang pengertian konstitusi. Kita akan belajar apa sih Bu konstitusi itu. Kemarin Ibu ngomong undang-undang. Kemarin kita hafalan Bu. Kemarin Ibu ngomongi alineanya ada 1, 2, 3, 4 Bu banyaknya. Sekarang Ibu ngomong lagi konstitusi. Apa Bu konstitusi itu? Nanti akan kita bahas ya. Konstitusi
Ibu jelaskan apa itu konstitusi, bagaimana sejarahnya, ya, mengapa hukum undang-undang itu penting di Indonesia. Ibu pengen tanya dulu materi yang lain tentang undang-undang. Coba kalian tuliskan di kertas lembar. Apa sih yang kalian ingat tentang materi undang-undang kemarin yang kalian ketahui tentang undang-undang dasar kemarin? Coba tulis di kertas lembar. Ya, satu orang satu. Nah, satu orang satu. Gimana? Ayo, kasih nama. Kasih nama. Ibu pengen ini. Siapa ingat tentang materi ibu kemarin? Ayo, lagi. Iya, kertas lembar. Boleh kan? Boleh bagi sebelah bawah. Kasih nama. Apa sih yang bukan itu yang di depan? Bukan yang di depan, yang kita bahas yang kemarin. Yuk, ingat-ingat. Ingat-ingat. Oke, halo. Risma, sudah nak? Yuk, kumpulkan jadi satu. Perhatikan ke depan, kita lanjut materi. Ya. Sudah, sini. Kumpulkan jadi satu. Oh, gelap. Oke. Sudah. Ya, yuk. Yuk, sudah. Sini, lagi. Nyontoh nih. Nyontoh nih. Oh, nyontoh. Pengertian konstitusi. Coba kita baca sama-sama. Nah. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan yang mengikat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, tentang cara penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Kita punya pemerintah. Ya. Kalau di desa pemerintah kita siapa? Kepala desa. Kepala desa atau kades. Itu pemerintah kita kalau di desa. Ya, kenapa disebut dia itu adalah pemerintah? Karena merupakan kepala desa atau kepala di dusun itu. Ya, yang punya kewenangan. Artinya kades itu punya kekuasaan dalam desanya. Konstitusi, peraturan. Bu, artinya apa kalau peraturan? Di sini konstitusi sama dengan hukum dasar. Ya. Konstitusi, keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ya. Kalau undang-undang hukum tertinggi dan hukum tertulis. Nah, kalau konstitusi sama, konstitusi juga hukum, tapi hukum dasar. Ya. Dari awalnya, konstitusi dulu, paham ya? Konstitusi dulu, nak. Ya. Konstitusi nomor 1. Nah, ini juga hukum artinya ya, sama dengan hukum. Nah, konstitusi ini sama dengan hukum, artinya konstitusi ini juga hukum. Oke, kemudian tarik pandang ke bawah yang kedua, undang-undang. Nah, undang-undang dasar 1945. Undang-undang ini juga hukum, betul. Undang-undang juga hukum. Tetapi undang-undang ini hukum tertulis. Sedangkan konstitusi tadi dia juga hukum, tapi masih hukum dasar dari awalnya. Jadi konstitusinya ada dua, hukum tertulis dan tidak tertulis. Apa hukum tidak tertulis? Nah, di sini nah, coba lihat. Ya, jenis konstitusi. Konstitusi tertulis, undang-undang dasar, dan konstitusi tidak tertulis. Apa konstitusi tidak tertulis atau hukum tidak tertulis? Seperti hukum. Ya, apa contohnya? Sudah ibu kasih tahu kan? Apa contohnya? Hukum apa yang tidak tertulis? Hukum tertulis berarti undang-undang. Hukum tidak tertulis apa, Bu? Hukum hukum adat atau konvensi. Jangan lupa ya, konvensi. Oke, kemudian di sini ya coba diperhatikan konstitusi ya. Konstitusi sama dengan hukum dasar. Jadi nak ya, awal sejarah undang-undang itu bisa jadi hukum tertinggi, bisa jadi hukum tertulis dari konstitusi dulu. Nah, konstitusi
perubahan? Dua kali ya. Yang pertama, sebentar dulu. Nah, ini paham tadi ya? Paham ya? Oke. Undang-undang mengalami 2 kali perubahan. Perubahan pertama, ya. Undang-undang itu terdiri dari ini yang pertama ya. Pembukaan, kemudian apa? Yang ketiga, pasal. Nah, jadi perubahan pertama, ya, undang-undang itu terdiri dari 3. Yang pertama pembukaan, batang tubuh, dan pasal-pasal, ya. Jadi perubahan, nah, luas. Itu kemungkinan ada perubahan yang pertama tadi. Undang-undang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan pasal-pasal. Kemudian perubahan yang kedua, undang-undang terdiri dari apa? Halo? Yang kedua, undang-undang terdiri dari apa? 1. Apa nak? Ya. Jadi perubahan yang kedua apa? Pasal-pasal. Pembukaan dan pasal-pasal. Jadi undang-undang yang mana sekarang? Sekarang yang kedua. Yang kedua, undang-undang sekarang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kaku, sifat kaku, apa sifat kaku tadi? Kembali ke hukum hukum adat. Kalau hukum adat itu sulit diadakan perubahan karena itu merupakan aturan desa masing-masing, ya. Nah, ini pengertian konstitusi menurut para ahli. Coba saya minta Sakinah maju ke depan, dibaca. Ayo maju ke depan. Ayo silakan. Ya, ayo dibaca. Pengertian konstitusi menurut Sri Sumantri, dibaca. Oke. Kuat-kuat, rekonya dengar. Konstitusi adalah naskah yang diberikan suatu bangunan negara yang terdiri dari sistem pemerintahan. Oke. Pak tadi menurut Sri Sumantri, konstitusi adalah naskah yang berisi suatu bangunan negara dan sendi-sendi dari sistem pemerintahan. Oke, terima kasih. Sekarang tunjuk siapa temanmu lagi yang maju. Are, oke maju, Are. Jangan no, maju. Nanti kita baca. Ayo, cuma baca. Ayo, Are. Ya, tepuk tangan dulu, teman-teman. Pengertian konstitusi menurut Mariam Budiarjo, silakan. Ini, ya, mana? Baca dulu. Menurut Mariam Budiarjo, konstitusi adalah piagam yang menyatakan tentang cita-cita Suatu bangsa. dasar organisasi suatu bangsa. Di dalamnya berisi berbagai peraturan pokok dan utama yang berhubung dengan berbagai kekuasaan dan negara, undang-undang Kedaulatan dalam politik, ekonomi dan sebagainya. Oke, sekarang pilih lagi temanmu siapa yang maju? Bisma, oke Bisma. Silakan Bisma. Silakan Bisma bacakan pengertian konstitusi menurut K.C. Square. Kemana bacanya naik? Orang luar negeri ya? Oke, silakan Bisma. Konstitusi adalah seluruh sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur, membentuk atau memerintah dalam suatu negara. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa lagi Bisma?
Oke, Alvin, silakan maju. Jangan ngalah. Ayo nak, harus berani. Baca, ayo, maju. Ayo Alvin, dikit. Ayo. Nggak usah lah, nggak salah. Nah, Alvin, apa nak pengertian konstitusi menurut C. Waden? Oke, baca. Konstitusi adalah Naskah Menunjukkan memaparkan rakyat rangka dan tugas pokok pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Oke, badan oke, sekarang siapa nak? Ini nak. Sandra, silakan maju. Sandra, ibu minta baca pengertian konstitusi menurut Lord James Brace. Apa itu? Brace ya? Oke, silakan. Konstitusi adalah Kerangka masyarakat dalam dunia politik yang diatur oleh hukum di mana menetapkan secara tetap terhadap berbagai lembaga yang memiliki fungsi dan hak yang diakui. Oke, sekarang siapa nak? Yusri, lihat tepuk tangan dulu. Silakan Yusri. Yusri, ya, ibu minta bacakan pengertian konstitusi menurut C. Hector. Kumpulan yang didasarkan pada kekuatan pemerintah. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa lagi nak? Dewa, silakan Dewa. Silakan Dewa. Dewa, saya minta bacakan pengertian konstitusi menurut Herman Helen. Membagi bersifat ya, sekarang masih ada nak? Dewa, pilih lagi Dewa. Oh, tujuannya Maxi, boleh Maxi. Tepuk tangan dulu. Mana tangannya? Nah, aku minta bacakan tujuan dan fungsi konstitusi.
Jadi tadi kita sudah baca tentang pengertian para konstitusi dan menurut para ahli ya. Tadi ada menurut C.V. Strong ya. Kemudian ada menurut Herman Heller. Halo, coba pindah dulu ya. Pindah. Benar-benar coba dulu. Nah, ya, kalau menurut C.V. Strong, konstitusi merupakan kumpulan azas. Azas yang didasarkan pada kekuatan pemerintah, kemudian hak-hak yang diberikan serta hubungan-hubungan antara keduanya yang diatur. Kemudian kalau menurut Herman Heller, ya, konstitusi dibagi menjadi tiga. Yang pertama apa? Yang pertama bersifat apa yang pertama? Politik. Kalau yang kedua bersifat juris. Kemudian yang ketiga bersifat politik. Ya. Oke, jadi kesimpulannya apa konstitusi? Nah, apa konstitusi kesimpulannya? Apa konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar keseluruhan peraturan, ya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Itu tadi konstitusi. Nah, kita berlari ke tujuan sekarang. Apa tujuan konstitusi? Untuk apa tujuan konstitusi? Untuk mengatur siapa, Nak? Mengatur siapa konstitusi di sini? Mengatur siapa? Mengatur negara. Ya, Yusril. Apa tujuan dari konstitusi? Untuk terciptanya kesepakatan untuk mengatur negara. Itu kata kuncinya. Tadi konstitusi itu sama dengan hukum dasar atau keseluruhan peraturan, ya. Nah, kemudian tujuan dari konstitusi untuk mengatur negara. Kita ini di mana sekarang? Kita ini rakyat, berada di desa. Desa kita dalam negara. Ini nah. Ya, rakyat dulu. Kita ini rakyat. Nah, saya buatkan ya. Mana spidol kalian? Sini, bawa sini. Kita ini rakyat. Nah, rakyat. Kita rakyat ya? Rakyat di dalam desa atau wilayah. Nah ya. Nah, ini desa kita nah, desa Kembang Hulu nah. Ya, Kembang Hulu. Nah. Ini apa lingkaran besar ini? Negara. Nah. Ya, artinya kita ada dalam lingkungan negara Republik Indonesia. Halo, nanti saya tanya datang. Ya. Jadi kita sebagai rakyat ada dalam negara. Tadi ada konstitusi. Apa tujuan dari konstitusi? Nanti ditanya kesepakatan untuk mengatur negara. Kembali lagi, Bu, konstitusi itu apa? Konstitusi itu adalah keseluruhan peraturan atau keseluruhan hukum. Artinya ya, dalam negara ada peraturan atau konstitusi. Ngapain Bu negara itu nggak diatur? Kan kita baca tuh ngatur diri masing-masing. Ya, ngapa negara nggak diatur? Iya, agar tidak terjadi sewenang-wenang. Siapa yang bertindak sewenang-wenang? Pemerintah atau penguasa. Ya, atau penguasa tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Ya. Saya ambil contoh kecil. Halo. Ya, di lingkungan sekolah. Di sekolah kita ada peraturan? Ada peraturan? Siapa pemerintah di sekolah kita? Kepala sekolah. Kemudian di bawahnya ada lagi guru, di bawah guru ada siswa dan wali orang tua kalian. Ya.
kacau, hancur. Semuanya berlaku sewenang-wenang, bener gak? Bu, kalau tidak ada aturan, kalau ada pakai aturan, Bu, terserah aku hari ini aku gak pakai baju ini kemeja, terserah aku hari ini gak pakai celana levis, bener gak? Karena tidak ada aturan. Bu, terserah aku suka-suka aku rambutnya panjang, ya. Tapi dengan adanya aturan, dengan adanya hukum konstitusi, semuanya diatur. Ya, ada aturannya, ada tata tertibnya seperti di sekolah. Ya, dan tata tertib itu harus harus disepakati. Iya. Nah, bagaimana kalau kita melanggar tata tertib atau peraturan? Bagaimana kalau kita melanggar tata tertib atau peraturan? Alvin, melanggar peraturan sekolah, melanggar tata tertib sekolah, bagaimana? Akan dihukum atau diberikan sanksi. Ya, kenapa diberikan sanksi? Karena sudah bersalah. Ya, aturan. Ya, oke, paham nak ya? Paham. Jadi Bu, aku tujuan dari hukum itu Bu, tujuan dari konstitusi, tujuannya tadi untuk mengatur, ya, untuk mengatur negara. Oke. Coba Ibu minta baca Arif, fungsi konstitusi ada berapa? Ada 7. Coba dibacakan yang pertama apa? Ya. Gak kedengeran Ibu, besar-besar. Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang memberi warga negara terlindungi dan ya, tadi adanya konstitusi, adanya hukum, kita sebagai rakyat kecil itu terlindungi. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Apa? Coba yang bisa baca. Siapa? Bentar, Siapa? Coba. Fungsi dari konstitusi yang kedua. Ya, nanti ya. Siapa? April, oke. Boleh, silakan. Ayo nak. Wah, semangatnya nih. Ayo nak. Yang kedua, sebagai piagam kelahiran suatu negara atau sertifikat of music. Iya, tepuk tangan dulu untuk Alvin. Senangnya nih. Semangat aku Bu. Semangatnya dia, itu belajar tuh. Oke, sekarang fungsi yang ketiga. Apa yang ketiga? Wisma. Oke, Wisma. Apa nak? Tata cara. Aku lupa. Iya, penyelenggaraan negara. Tadi yang punya Wisma. Oke, silakan. Siapa ini? Siri. Apa yang di mana? Ayo tempat apa? Tinggi. Ya, silakan. Yang kelima. Oke, lanjut. Apa nak? Yusrin. Aku pekerjaan. Kekuasaan. Oke, tepuk tangan dulu semuanya berani. Yang keenam. Hak asasi manusia. Kita punya hak asasi manusia. Ya, kita punya hak asasi manusia. Kalau di sekolah, hak kalian apa? Iya. Kalau ibu tugasnya apa? Ibu punya hak? Punya. Salah satunya apa? Didengarkan dan dihormati. Iya. Ya. Oke, kemudian yang ke-7 apa yang ketiga? Siapa yang berani coba? Ini yang berani. Saya mau yang berani. Oke, silakan. Pengendalian. Nah, coba tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, semuanya luar biasa, berani ya.
Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan. Ada berapa keputusannya? Ada 3. Yang pertama, yang kedua, mengangkat sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk komite nasional. Arti penting Undang-Undang Dasar sebagai lembaga bangsa Indonesia. Halo. Nah, hai. Kenapa Undang-Undang Dasar itu penting bagi Indonesia? Karena tadi undang-undang itu kan hukum tertulis dan hukum tertinggi ya. Penting untuk Indonesia. Artinya kalau bangsa kita tidak ada hukum akankah kacau? Semuanya semena-mena, hancur kalau tidak ada aturan, betul tak? Oke. Ini makna alaminya. Ini pembukaan teks. Kemarin sudah hafalan kan? Ya. Ini naskah teks. Oke nak, sampai di sini yang mau ditanyakan? Kalau ada kata ibu yang nanya. Ya. Apa tujuan konstitusi dan arti penting bagi konstitusi bagi bangsa Indonesia? Coba siapa yang mau jawab? Siapa? Ayo, tujuan konstitusi bagi bangsa Indonesia. Nah. Ayo. Apa tujuan konstitusi? Apa tujuan konstitusi? Apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo. Angkat tangan. Jangan salah. Apa tujuan konstitusi? Apa? Ya. Kesepakatan. Waduh, tepuk tangan dulu. Jadi itu ya teman-temanmu. Tujuan dari konstitusi itu adalah kesepakatan peraturan untuk mengatur negara. Ya, oke. Sekarang kita bentuk kelompok. Jadi 4 kelompok ya. 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saya minta tugasnya. Halo. Saya minta tugasnya kalian ceritakan sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada 6 bagian sebenarnya ya. Yang pertama itu kan pada sidang kedua pada tanggal 10. Naskah undang-undang disiapkan. Kemudian yang kedua pada tanggal 13. Yang kedua pada tanggal 14. Yang ketiga tanggal berapa? 15, 16 dan 18. Saya minta semuanya dianalisis.
Dan kelompok 4 menceritakan pada tanggal 18. Oke, kalian ceritakan nanti di depan. Buat kesimpulan. Saya kasih ini materi cari di sini. Nanti bantu ya. Ini siapa yang jadi depan? Ayo. Kamu tanggal 18, yang terakhir ini nah. Nah, tanggal 18 jadi di situ. Kalau kelompok Isma kelompok 3 tanggal 15 dan 16. Kalau kelompok industri Maxi dan Alvin itu tanggal 14. Kelompok Sipa itu tanggal 10 dan tanggal 3. Nah, tugasnya silakan kalian buat kesimpulan cerita nanti maju. Tidak, dia kertas ini. Oke. Ayo nak, itu siapa yang cari? Silakan kerjasama. Kerjasama ya, satu tim. Kalian kelompok satu tim. Satu tim, ayo. Itu nak yang Silakan kalian pilih. berdiskusi. Itu nak yang tanggal 14 itu nak. Silakan berdiskusi. Kata itu, baca dah. Ya. Ini. Terbaca dah yang tanggal 14 Juli itu. Nah, tulis itu. Iya loh. Ayo. Catat dulu makanya dibaca. Pakai pena teman. Pena pula. Kalau kita tanggal 10, kalau kita tanggal 12. Ya buatlah. Catat lah itu. Jangan lama-lama. Tanggal 18. Iya, itu lah yang terakhir. Tanggal 18. Cari di yang ibu kasih orang tadi. Dari sini kelihatan kelompok mana yang aktif. Nah, itu rombongan itu tanggal 18. Tanggal 18 ngapain nak? Nanti jelasin ya. Ayo. Ya, pertama kelompok 4. Ayo nak. Sip, kerjasama ya, kerjasama, berdiskusi. Siapa yang ada jawaban? Ya, boleh kerjasama.
majulah. Siapa? Ayo siapa yang bilang maju cepat semangat. Jaganya sikap kamu ayo, bagaimana dengan kelompok 2? Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Dan kelompok 4? Bagaimana kelompok 4? Wah, ketinggalan ya. Ketinggalan. Majulah. Alvin. Majulah. Biar tak lama nunggu. Ayo nak, maju nak. Dia masuk kan? Dia dimasuk kan? Ayo. Ayo, kelompok berapa yang sudah? Sudah, iya, kita ayo kelompok 1. Silakan maju ke depan. Oh, cepatnya ayo. Buatkan kaki di sini. Hati-hati. Di sini. Hati-hati ya, Pak. Perkenalan dulu, sebutkan nama dan kalian menceritakan tentang apa? Bahas tanggal berapa? Salam dulu. Salam dulu. Udah satu. Perkenalan aja. Yuk, dengerin. Kawannya konsentrasi. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kami akan memaparkan hasil diskusi. Kami akan memaparkan hasil diskusi. Ya, silakan presentasikan. Oke. Bacakan. Ya, Nak. Ya, nanti. pada tanggal 10 Juni sampai dengan 17 Juli. Ini merupakan menandakan tahun 2020 pertama kali dipersiapkan Oke, yang satunya? Dan kerenangan.
pembelaan tanah air. Panitia menjalankan Tanah air. melaporkan hasilnya pasal-pasal dari rancangan Dengan demikian, berjumlah demikian selesailah dengan demikian demikian selesailah dengan Oke, sekarang saya tanya, pada tanggal 14 Juli BPUPKI ngapain? Oke, artinya pada tanggal 14 itu BPUPKI merancang pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Oke, tepuk tangan benar. Kami dari kelompok 3 akan mengabarkan hasil kami. Oke, silakan. Tanggal berapa? Ketua oleh tanggal 13. tanggal berapa? Tanggal 15 dan 16. Tanggal? 15. Ya, ayo dibaca. Ketua rancangan UUD yaitu Wekanto memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Mahaka lebih lanjut. Wekono menjelaskan betapa pentingnya memahami proses rumusan UUD. Oke, nantinya tanggal berapa? Ganti enggak? Tanggal 16. Ya, ayo gantian. Ya. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang PKI. Selain itu juga diterima usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembela tanah air. Dengan demikian selesailah tugas panitia BPUPKI. Oke, sekarang ini nomor 3 ya. Ibu tanya, pada tanggal berapa Soekarno menjelaskan tentang naskah undang-undang? Tanggal berapa? Tanggal 15 Juli 1945 Soekarno menjelaskan tentang naskah undang-undang dan mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta. Kemudian dalam sidang BPUPKI naskah undang-undang akhirnya diterima. Tanggal berapa? Tanggal
persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI yang melaksanakan sidangnya pada tanggal Agustus menyaksikan keputusan segala dan undang-undang Sekarang kelompok 4 ya. Saya tanya, tanggal 18 Agustus itu menghasilkan keputusan apa? Ada 3. Yang pertama apa? Mengesahkan undang-undang dah. Kemudian yang kedua mengangkat presiden dan mengangkat sebagai presiden sebagai presiden dan wakil presiden. ya, dan wakil presiden. Yang ketiga membentuknya Oke, terima kasih sama. Assalamualaikum. Ya, tepuk tangan kepada Ya, oke, terima kasih Nak ya. Semuanya. Jadi, halo, saya simpulkan ya. Saya simpulkan materi hari ini. Halo Nak, bahwa konstitusi itu adalah hukum. Ya, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dan undang-undang itu merupakan hukum tertinggi. Kalau konvensi hukum tidak tertulis adalah hukum ada. Kemudian, ya. Nah, ini sejarah terbentuknya undang-undang sebagai hukum tertulis atau hukum tertinggi. Yang pertama dalam tanggal 10 sidang kedua. Sidang PPKI menyiapkan naskah. Kemudian tanggal 13 Tolong hubungi dengan aman ambil kabel data ibu yang warna hijau kemarin ya di rumah. Lapangnya negara. Dan pada tanggal 14 BPUPKI mengadakan perbincangan tentang pernyataan kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 15 itu Undang-Undang Soekarno memberikan penjelasan tentang undang-undang. Kemudian pada tanggal 16 pernyataan undang-undang itu atau naskah undang-undang diterima oleh BPUPKI. Dan yang terakhir pada tanggal 18 Agustus akhirnya Aman, Dek Kote. Suruh yang lain, suruh yang lain. Dan mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden serta wakil presiden. Kemudian dibentuknya Komite Nasional. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Ya, terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, saya minta kita ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Berdiri semua. Ya, ayo berdiri dulu semuanya. Ke depan. Sip. Maju. Ya, berdiri dulu biar segar. Ayo, berdiri dulu. Ya. Ayo, Nak. Diputar, gulung-gulung, tangan digulung, kan ular terlihat di atas pagar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu dari kanan, aku dari kiri, aku menjadi dua, membuat jembatan panjang. Wajah di kanan, wajah di kiri.